Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sofiana dengan NIM 212105010002. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2, kelompok 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama, manfaat dan rencanaannya yang dibagi menjadi 4. 1. Sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang kedua, untuk pemulihan berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketiga, sebagai penyusun skala prioritas baik sasaran maupun kegiatannya. Dan yang keempat, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Selanjutnya, setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuannya masing-masing dan pastinya perencanaan yang disusun pun akan berbeda-beda. Tapi pada dasarnya, tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaannya adalah sebagai berikut. 1. Demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administratornya agar bisa melakukan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Dan yang kedua, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaannya. Dan yang ketiga, menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan ataupun pemantauannya. Selanjutnya, manfaat dan tujuan studi kelayakan bisnis. Umumnya, manfaat dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menghindari risiko kegagalan besar dari kegiatan yang tidak menguntungkan. Ada 5 manfaat dari studi kelayakan bisnis ini sebelum melakukan sebuah proyek ataupun usaha. Yang pertama, menghindari risiko kerugian. Tujuan studi kelayakan yang pertama ini untuk meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi masa yang akan datang tidak dapat diprediksi, sehingga perlu untuk melakukan analisis studi kelayakan untuk memperkecil risiko kerugiannya. Dan yang kedua, mempermudah perencanaan. Dengan adanya ramalan untuk masa yang akan datang, maka mempermudah perencanaan. Perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Dan yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang disusun ini dapat mempermudah penerapannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun, sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuannya. Yang keempat, memudahkan pengawasan dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang disusun. Maka, pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Pengawasan ini dilakukan agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan yang kelima, memudahkan pengendalian. Bila terjadi penyimpangan, akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung untuk dikendalikan, sehingga tidak terlalu jauh penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, dalam penyusunan studi kelayakan bisnis ada banyak manfaat bagi beberapa pihak. Pihak tersebut diantaranya 1. Pihak pengusaha. Yang kedua, pihak bagi investor yang bermanfaat dalam rangka mempertimbangkan untuk pengambilan keputusan yang mana untuk melakukan investasi atau malah membatalkan investasinya. Yang ketiga, bagi kreditor. Keempat, bagi pemerintah. Dalam penyusunan studi kelayakan bisnis memiliki tujuan dan tujuan utama. Seorang bisnis melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Adapun juga tujuan-tujuan lainnya dalam penyusunan studi kelayakan bisnis ini yaitu 1. Mencari kredit. Nah, yang kedua, menambah yakin kepada diri sendiri bahwa usaha yang akan dijalankan benar-benar layak. Nah, yang ketiga, pedoman pelaksanaan usaha pada saat usaha tersebut benar-benar direalisasikan. Nah, yang keempat, pedoman untuk melakukan pengendalian. Nah, yang kelima, permohonan perizinan dan legalitas usaha. Terakhir, rencana kerjasama usaha. Terima kasih, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.